Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak teknik mesin yang saya banggakan, berikut nanti kita akan mempelajari tentang pembuatan laporan PKL. Jadi tolong perhatikan baik-baik agar nantinya laporan Anda selesai, jurnal Anda selesai, dan Anda bisa mengikuti ujian PKL dengan lancar. Amin. Tahapannya untuk sebelum ujian PKL, yang pertama pastikan jurnal Anda terisi terlebih dahulu. Sebelum pengajuan judul, minimal jurnal PKL Anda sudah terisi sesuai dengan harinya masing-masing. Kemudian setelah Anda mendapatkan jurnal tersebut yang sudah terisi, Anda bisa mengajukan judul laporan PKL, kemudian bisa membuat laporan PKL, dan yang terakhir adalah nanti Anda bisa ikut ujian PKL. Dengan catatan, laporan PKL harus sudah disahkan atau disetujui oleh pembimbing dan wakil kepala sekolah agar Anda bisa mengikuti ujian PKL. Baik, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah pengisian jurnal PKL. Judul laporan PKL itu mengambil salah satu pekerjaan selama Anda PKL yang kompeten, yang sesuai dengan program keahlian dan sudah tertuang di jurnal PKL. Artinya, misalnya Anda jurnal PKL Anda sudah terisi setiap harinya. Nah, Anda mengambil salah satu pekerjaan selama Anda PKL untuk Anda angkat menjadi judul laporan Anda. Dan harus Anda ingat, pastikan pekerjaan itu yang Anda banggakan, pekerjaan yang bagus, bukan cuma pekerjaan-pekerjaan yang mudah saja. Jadi kalau misalnya jurnal Anda sudah terisi, tentunya Anda akan gampang sekali untuk mendapatkan judul laporan PKL. Kemudian untuk pengajuan judul laporan PKL, ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan. Judul PKL itu memuat poin 1. Jenis pekerjaan, 2. Benda yang dikerjakan, kemudian alat atau mesin yang digunakan, dan tempat pengerjaan. Keempat poin itu harus lengkap dalam judul laporan. Contohnya seperti ini. Membubut subhobbing menggunakan mesin bubut konvensional di PT Sparta Guna Sentosa Bandung. Berarti poinnya, jenis pekerjaannya adalah membubut. Benda yang dikerjakan adalah subhobbing. Alat atau mesin yang digunakan adalah mesin bubut konvensional. Kemudian tempat pengerjaannya PT Sparta Guna Sentosa Bandung. Kemudian contoh lagi, final check cover clad painting menggunakan coating thickness gouge di PT Mitra Metal Perkasa Karawang. Jenis pekerjaannya itu adalah final check. Kemudian benda yang dikerjakan adalah cover clad painting. Kemudian mesin atau alat yang digunakan adalah coating thickness gouge. Kemudian tempat pengerjaannya adalah di PT Mitra Metal Perkasa Karawang. Ketentuannya lagi yang kedua, jenis pekerjaan untuk judul laporan mengambil salah satu pekerjaan yang benar-benar Anda kerjakan waktu PKL. Jadi kalau Anda misalnya benar-benar melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan itu, pasti nanti Anda dengan mudah membuat laporan, dan dalam saat ujian nanti Anda pasti dengan mudah menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru penguji.
Kemudian yang ketiga, untuk jurusan teknik mesin, nanti pengajuan judul bisa diajukan ke salah satu Bapak Ibu guru berikut ini. Yang pertama, Anda bisa ke Pak Trimo, bisa ke Pak Sahid, bisa ke Pak Mustafa. Anda pilih salah satu Bapak Ibu guru tersebut. Jika Anda nanti akan dapat persetujuan dari guru-guru tersebut, nanti akan diberikan stempel, baru nanti minta tanda tangan ke Pak Triwidodo selaku Kepala Kompetensi Keahlian untuk Teknik Mesin. Jadi untuk form atau lembar ini nanti Anda bisa ambil atau bisa mengajukan di Kapro Mesin saat Anda mendapatkan izin untuk TKA nanti. Nanti Anda akan diizinkan dari sekolah karena ada kegiatan tahapan-tahapan TKA. Lah, di waktu itu selama 2 minggu juga manfaatkan minimal untuk mengajukan judul laporan PKL. Jika nanti dirasa masih cukup waktunya, Anda juga bisa sambil konsultasi ke pembimbing kalian masing-masing. Kemudian simpan baik-baik form persetujuan judul tersebut yang nantinya akan dijadikan salah satu lampiran pada laporan Anda. Nah, kita masuk sekarang untuk belajar dalam pembuatan laporan PKL. Yang pertama adalah aturan penulisan laporan praktek kerja lapangan. Kertasnya A4 70 gram. Kemudian margin itu batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm, batas kanan 3 cm, dan batas kiri 4 cm. Untuk spasi 1,5. Kemudian untuk warna sampul, untuk teknik mesin, warna sampulnya adalah biru muda. Untuk font huruf adalah Times New Roman. Untuk ukuran hurufnya 12. Dan untuk nomor halaman awal bab itu di bawah tengah. Untuk yang lain itu di atas kanan. Anda bisa mempelajari cara membuat halaman tersebut. Banyak sekali tutorial di YouTube-nya. Untuk jumlah halaman minimal adalah 30 halaman dari bab 1 sampai bab 5. Prosentasenya seperti ini: bab 1 20%, bab 2 20%, bab 3 20%, bab 4 ini yang paling banyak 30%, kemudian yang terakhir untuk bab 5 adalah 10%. Jika Anda membuat laporan benar-benar untuk mencapai 30 halaman itu dirasa cukup mudah. Kemudian ini sistematika untuk penulisan laporan PKL dari halaman judul sampai daftar pustaka dan lampiran. Yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul sama seperti contoh tersebut. Sesuaikan dengan judul Anda, tempat PKL Anda, dan identitas Anda. Misalnya, Anda sesuaikan judulnya sesuai dengan judul Anda, tempat PKL-nya Anda sesuaikan di tempat PKL Anda, kemudian nama, NIS, kelas sesuaikan dengan identitas Anda. Kemudian halaman kedua adalah lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahan, yang pertama tentunya sesuaikan dengan tempat PKL Anda dan mungkin tanggal PKL Anda. Kan ada beberapa siswa yang tanggal PKL-nya itu berbeda. Lah itu Anda sesuaikan. Kalau misalnya ada siswa yang tempat PKL-nya ada 2, contoh misalnya 3 bulan di PT Sparta Bandung, kemudian 3 bulan lagi di tempat lain.
Nah, itu Anda bisa membuat laporan di salah satu tempat PKL-nya. Anda bisa pilih di tempat yang pertama, bisa pilih di tempat yang kedua. Kemudian untuk lembar pengesahan, nama-nama pembimbing itu sesuaikan dengan pembagian pembimbing laporan Anda masing-masing. Itu sepertinya sudah di-share ke masing-masing grup kelas pembimbing laporan di sekolah. Anda tulis nama dan NIP-nya. Kemudian untuk kepala program keahlian untuk teknik mesin, Pak Triwidodo SPD, NIP-nya bisa ditulis seperti itu. Kemudian untuk Wakasek Humas Hubin itu adalah Pak Trihandono SPDT. Kemudian Wakasek Kurikulum adalah Bapak Untung Hiksancoko SPD. Halaman selanjutnya adalah halaman moto. Anda boleh pilih moto bisa dari kalimat Anda sendiri atau dari sumber lain. Tetapi ingat, Anda harus cantumkan sumber dari moto Anda. Contohnya seperti ini, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dari surat Al-Baqarah ayat 45, misalnya seperti itu. Kalau misalnya Anda mengambil sumber dari tokoh-tokoh terkenal, jangan lupa setelah kalimat moto Anda tulis nama tokoh tersebut. Jika misalnya itu dari Anda sendiri, jangan lupa Anda tulis sumbernya dalam kurung nama Anda. Kemudian selanjutnya adalah kata pengantar. Anda buat kata pengantar dan isi data sesuai PKL Anda masing-masing. Misalnya contoh seperti ini. Di titik-titik itu Anda sesuaikan dengan PKL Anda. Jika Anda PKL-nya di CV atau PT A, ya Anda tulis sesuai dengan PT Anda. Dan yang pertama misalnya Dr. Andes Sevarno selaku Kepala SMK Negeri 1 Klego, itu masih tetap. Kemudian titik-titik selaku direktur atau pimpinan atau CV atau bengkel titik-titik, berarti Anda tulis direktur tempat PKL Anda dan tempat PKL Anda juga ditulis di situ. Kemudian selanjutnya seperti nomor 4 misalnya selaku Kepala Program Keahlian, Anda bisa tulis nama Triwidodo SPD selaku Kepala Program Keahlian Teknik Mesin. Seterusnya sesuai dengan laporan PKL Anda masing-masing. Kemudian daftar isi. Anda buat daftar isi dan beri halaman sesuai laporan Anda. Kemudian kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Itu berisi latar belakang pelaksanaan PKL. Anda deskripsikan tentang pelaksanaan PKL, bagaimana, kenapa harus ada PKL dan lain sebagainya. Anda buat deskripsi untuk latar belakang. Kemudian 1.2 itu ada tujuan. Tujuan itu dibagi menjadi 2 adalah tujuan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan tujuan pembuatan laporan. Itu bawahnya Anda tulis masing-masing tujuannya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah 1.3 manfaat. Anda tulis manfaat PKL untuk Anda itu apa saja, Anda tulis di bawah 1.3 tersebut. Kemudian bab 2, profil perusahaan. Untuk profil perusahaan, yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Itu berisi profil lengkap bengkel, perusahaan, CV atau PT. Misalnya untuk sejarah singkat, letak dan posisi geografis, bidang usaha, mitra pelanggan, dan informasi-informasi lain yang ada dan yang mendukung. Ini bisa Anda cari misalnya ada di web, misalnya kalau CV atau PT Anda masuk di web. Kalau tidak ada, Anda harus cari sumber lain. Misalnya Anda bisa mewawancari karyawan-karyawan di sana. Anda bisa cari tahu dari pimpinan yang ada di sana mengenai gambaran umum tempat PKL Anda. Kemudian struktur organisasi perusahaan atau bengkel. Di bawah ini Anda buat bagan atau gambar struktur organisasi tempat PKL Anda secara lengkap.
Itu bisa Anda dapatkan, misalnya Anda boleh minta ke perusahaan. Nanti akan dikasih file atau foto, lah itu Anda tempelkan di bawah struktur organisasi perusahaan. Jika kalau misalnya itu sudah ada di bengkel-bengkel kecil, Anda bisa langsung buat pimpinannya siapa, terus karyawannya siapa saja. Itu Anda bisa buat bagan di situ. Kemudian 2.3 adalah inventarisasi peralatan. Anda buat tabel seperti contoh tersebut, nomor, nama alat, spesifikasi, jumlah, dan keterangan. Itu Anda buat secara lengkap. Alat di sana atau mesinnya di sana itu apa saja, spesifikasinya apa saja, jumlahnya berapa, keterangannya berapa. Itu Anda mungkin bisa minta ke perusahaan atau CV atau PT. Jika misalnya PT-nya terlalu besar, daftar inventarisnya terlalu banyak, itu Anda bisa minta atau mendata alat atau mesin di divisi Anda. Contohnya, Anda selama PKL di divisi CNC. Nah, itu Anda buat spesifikasi inventaris peralatan itu cukup di bagian atau divisi CNC mawon. Kemudian adalah bab 3, landasan teori atau kajian pustaka. Ini adalah berisi teori tentang judul yang Anda buat. Contohnya ini, membuat subhobbing menggunakan mesin bubut konvensional di PT Sparta Guna Sentosa Bandung. Berarti landasan teori atau kajian pustakanya Anda buat atau Anda cari sumber teori tentang yang pertama, pembubutan. Pasti di internet itu banyak. Teori pembubutan adalah bla 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 bla. Jenis-jenis pembubutannya apa saja, alat-alat pembubutan apa saja. Semakin banyak itu akan semakin lengkap. Kemudian subhobbing itu Anda cari di internet, teorinya apa saja untuk subhobbing tersebut. Kemudian mesin bubut Anda cari di internet untuk teorinya mesin bubut, jenis-jenis mesin bubut, peralatan mesin bubut, bagian mesin bubut, gambarnya bisa Anda tempelkan dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan lupa sumbernya Anda tulis di daftar pustaka. Saat Anda mencari di internet, diklik yang di alamat atas, itu Anda copy dulu, Anda simpan, terus masukkan di sumber atau daftar pustaka. Kemudian bab 4 itu adalah halaman yang paling banyak karena ini berisi pelaksanaan PKL sesuai dengan judul Anda masing-masing. Yang pertama adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Berisi kegiatan di Dudi yang terkait dengan judul laporan PKL. Contohnya Anda dalam judul tersebut adalah membuat roda gigi, yaitu kapan Anda tulis. Kamis 26 Juni 2026 itu Anda tulis. Kalau misalnya itu pekerjaan itu Anda buat misalnya 3 atau 5 hari, ya Anda tulis selama 3 atau 5 hari tersebut dalam pembuatan pekerjaan yang Anda angkat menjadi judul. Kemudian alat dan bahan. Bahannya itu apa saja? Ini khusus untuk bahan dalam membuat pekerjaan yang Anda angkat menjadi judul tersebut. Untuk alatnya juga, mesinnya apa saja. Bedanya dengan yang tadi, yang inventarisasi peralatan. Kalau inventarisasi peralatan itu adalah alat atau mesin yang dipunyai oleh perusahaan semua. Nah, kalau alat dan bahan di sini adalah cuma alat dan bahan yang digunakan pada saat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan judul Anda. Kemudian halaman selanjutnya adalah gambar kerja. Ini Anda buat satu halaman full dengan
memuat gambar kerja tentunya dengan aturan gambar yang sesuai. Buat gambar bisa pakai AutoCAD, bisa pakai Inventor, bisa pakai Solid dan lain sebagainya. Tetapi ingat, aturan gambar harus sesuai. Dimensinya harus lengkap, juga harus dilengkapi dengan etiket. Kalau misalnya mendapatkan gambar dari perusahaan, itu bisa Anda tempelkan di lembar gambar tersebut. Kalau misalnya lupa atau tidak punya gambar dari perusahaan, ya Anda harus buat gambar sendiri di komputer Anda masing-masing. Kemudian masih bab 4, selanjutnya adalah proses pengerjaan atau langkah kerja. Ini berisi langkah kerja atau proses pengerjaan sesuai dengan proyek judul yang dibuat. Dari awal sampai akhir. Misalnya, kalau di mesin, yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah memasang besi di cekam mesin bubut. Ketiga adalah memasang pahat bubut. Keempat adalah membubut rata sampai ukuran dan lain sebagainya. Anda buat langkah kerja sedetail mungkin, selengkap mungkin, agar orang yang membaca itu bisa benar-benar paham. Bayangkan, itu langkah kerja harus Anda buat, dan itu bisa dikerjakan oleh teman Anda yang cuma membaca langkah kerja Anda. Jadi jika langkah kerja Anda lengkap, pastinya orang lain juga bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Kelengkapan langkah kerja itu juga akan membuat ujian Anda akan semakin gampang. Kemudian adalah implementasi keselamatan kerja. Berisi implementasi atau penerapan K3 di perusahaan tempat kerja lapangan. Anda uraikan sesuai kondisi tempat PKL Anda. Beda tempat PKL, tentunya implementasi K3 biasanya juga akan berbeda. Kemudian 4.6 adalah hasil yang dicapai. Uraikan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan PKL ini. Uraikan sesuai kondisi tempat PKL Anda masing-masing. Kemudian ada faktor pendukung, faktor penghambat, manfaat dirasakan, dan pengembangan tindak lanjut. Anda buat faktor-faktor pendukung, penghambat, dan manfaat tersebut dengan kata-kata sendiri dan tentunya dengan kata-kata yang sopan, tidak menjelek-jelekan sekolah atau menjelek-jelekan perusahaan. Ya, untuk manfaat dan pengembangan tindak lanjut tentunya Anda harus sesuaikan dengan judul Anda masing-masing. Kemudian bab 5 penutup. Untuk penutup itu dibagi menjadi 2 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu buat kesimpulan dari kegiatan PKL Anda masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi di lapangan serta sesuai dengan tempat PKL masing-masing. Untuk saran, ada saran untuk siswa, ada saran untuk bengkel, dan saran untuk sekolah. Anda buat masing-masing tentunya dengan kalimat yang sopan, tidak menyinggung perasaan si pembaca untuk bengkel maupun untuk sekolah. Kemudian daftar pustaka ini adalah berisi sumber teori yang Anda ambil, kemudian sumbernya Anda tempelkan di daftar pustaka. Bisa Anda sumber dari buku, dari internet, atau dari yang lainnya. Untuk format penulisan daftar pustaka seperti contoh tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran yang harus ada tentunya yang pertama adalah surat persetujuan judul tadi. Itu Anda lampirkan di bawah laporan Anda. Kemudian layout perusahaan, itu berisi denah atau gambar perusahaan. Jika misalnya perusahaan terlalu besar, Anda cukup membuat layout atau denah di divisi kalian masing-masing. Misalnya Anda di divisi bubut, ya Anda buat denah ruangan di tempat bubut tersebut. Kemudian adalah fotokopi surat tanggapan dari Dudi, kemudian fotokopi sertifikat PKL, dokumentasi kegiatan atau foto-foto kegiatan. Ingat, itu foto-foto yang sesuai dengan kegiatan PKL Anda, jangan foto macam-macam. Kemudian lampiran lain yang mendukung jurnal, pembimbingan laporan, gambar yang mendukung, dan lain sebagainya. Ini untuk rencana waktu pelaksanaan penyusunan laporan dan ujian PKL. Jadi kalau misalnya Anda selesai PKL tanggal 22 November, konsultasi laporan itu sampai 5 Desember. Jadi Anda cuma punya waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan PKL, laporan PKL. Kalau tidak Anda cicil mulai dari sekarang, nanti Anda pasti akan kesulitan. Anda lihat di poin 6, itu ada panggilan orang tua bagi yang belum selesai laporan. Nanti ada tenggat waktu yang ditentukan oleh sekolah, laporan harus selesai. Jika di tenggat waktu itu tidak bisa Anda selesaikan, nanti orang tua Anda akan dipanggil untuk berdiskusi kelanjutan sekolah Anda atau kelanjutan penyelesaian laporan PKL Anda. Ujian PKL tanggal 12 Desember harus Anda ikuti dengan Anda presentasi satu persatu di depan kelas, di depan Dewan Penguji. Terima kasih untuk kalian-kalian anak-anak mesin yang hebat. Semoga laporan, jurnal, ujian semua lancar, nilainya bagus, dan Anda bisa menyelesaikan semua tahapan-tahapan PKL dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.